berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan yang menjadi jawaban atas semua permasalahan kita. Percaya apapun pergumulan kita saat ini, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, selalu ada harapan, selalu ada pertolongan. Selalu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya firman-Nya, ya dan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami tergeletak sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami melewati semua permasalahan kami sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami dari hukum dosa yang begitu mengerikan, kami sangat percaya pergumulan-pergumulan kami yang lain pasti Tuhan juga akan bela, Tuhan akan menolong. Kami membawa semua beban berat kami, semua permasalahan hidup kami saat ini. Kami sangat percaya ada pengharapan, ada anugerah yang memberi kami pertolongan. Sehingga kami boleh mengalami kelegaan, sukacita dan jalan keluar yang terbaik. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami jatuh, sekalipun kami Tuhan mengecewakan Engkau, tapi Engkau selalu memberikan kesempatan bagi setiap kami. Malam hari ini kami datang Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan saja. Terima kasih. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi
namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Segala kebaikan-Mu tercurah atas hidup kami, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, layaklah Kau Tuhan diagungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan setiap kehidupan kami. Tuhan ini, terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau layak diagungkan. menjaga hati Setiap kehidupan kami supaya memancar kasih setia Tuhan. memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun situasi dan keadaan kita percaya bahwa itu menjadi kesempatan bagi kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan sekalipun, anugerah Tuhan akan menolong kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kita semakin menyadari bagaimana Tuhan menuntun kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan hari ini, saya akan membacakan dulu ada satu sharing dari seseorang yang menulis seperti ini, saya bacakan. Pak Pendeta, tolong doakan saya agar bisa terlepas dari jerat hutang.
Ini akibat keputusan salah yang saya buat 3 tahun yang lalu. Saya ingin solusi cepat menyelesaikan masalah keuangan yang saya alami dengan menggunakan kartu kredit, tapi ternyata saya tidak bisa membayarnya dengan baik. Bahkan akhirnya kondisi keuangan saya semakin terperosok. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang disaringkan saudara tadi, jelas keputusan itu selalu ada konsekuensinya. Ada banyak orang menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi tertentu, berharap itu bisa segera selesai. Tapi ternyata keputusannya tidak pas atau bahkan salah. Akibatnya justru masalahnya tidak selesai sebentar kelihatannya, tetapi setelah itu justru semakin berlarut-larut, semakin terperosok dan semakin sulit untuk keluar dari masalah itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus benar-benar belajar untuk membuat keputusan secara benar, secara tepat, tidak gegabah, supaya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang memang benar-benar menyelesaikan masalah. Kita harus berpikir dengan cermat dan menggumulinya di dalam Tuhan. Ini yang akan kita sharingkan saat ini. Nah, kalau begitu Pak, kan saya punya pengalaman juga waktu itu. Masih pertama-tama pandemi ya, masih pertama pandemi itu saya butuh uang. BU lah istilah zaman sekarang, BU. Karena gaji waktu itu dipending dan butuh hampir 15 hari kita menunggu gaji tersebut. Nah, mau nggak mau kan dapur harus ngebul ya gitu. Jadi untuk minjem ke keluarga pun ya mereka juga merasakan dampak COVID gitu, mengalami dampak COVID juga gitu. Nah, pada saat itu saya larinya sebenarnya bukan ke kartu kredit tapi pinjol. Ujung-ujungnya saya terjerat hanya 1 juta. Hanya 1 juta dan saya terima itu 850.000. Dan karena saya lupa untuk bayar, jadi lewat 2 hari apa 3 hari saya lupa, datanglah SMS, semua diteror kan. Nomor-nomor yang kita save itu, yang kita simpan di handphone kita, itu dapat SMS ternyata. Ya salah satunya Kak Ros dapat SMS tersebut. Almarhum juga dapat, almarhum Kak Riki ya, dapat SMS itu waktu itu. Dan dia bilang, kamu punya utang ya Manik? Lah, kok kagak tahu? Saya gitu, ternyata dia screenshot lah SMS tersebut. Ya saya jujur malu ya, karena harus bayar. Saya pinjam 1 juta, tapi terimanya 850.000. Saya harus bayar karena denda 3 hari waktu itu kalau nggak salah, 3 apa 2 hari, 1.470.000 harus bayar. Mau nggak mau, ujung-ujungnya karena saya nggak punya uang, almarhum lah yang bayar. Gitu. Janji ya, ini pertama dan terakhir buat Manik gitu, pelajaran gitu. Dari saya kapok Pak, kalau untuk pinjol-pinjol, saya lebih baik pinjam sama orang lain daripada pinjol gitu, karena mempermalukan juga kan, semua di SMS-in. Itu sih pengalaman ya, dampak COVID itu memang sangat-sangat membuat kita terpuruk. Waktu itu istri saya juga gak kerja jadinya kan, di PHK, dan saya juga kerja, dan kebetulan saya baru punya anak zaman itu di tahun 2020. Anak saya masih umur hampir 1 tahun, jalan 1 tahun, karena dia lahir 2019 di Juni, COVID itu di Maret kalau nggak salah 2020. Itu sih Pak pengalamannya, dan sangat-sangat kapok dan nggak mau lagi. Jadi membuat keputusan yang tepat itu lebih penting. Itu proses pembelajaran hidup kita. Memang kadang-kadang kita bisa salah buat keputusan, tetapi jangan sampai kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa belajar dari satu kisah tentang Abraham, bagaimana dia membuat keputusan yang salah dan dampaknya tidak baik.
Apa keputusan yang menimbulkan masalah itu? Kita bisa lihat dari kisah ini, dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Di situ diceritakan bagaimana Abram mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya, dalam keluarganya, tetapi Abraham kemudian membuat keputusan yang justru menimbulkan masalah yang semakin rumit, semakin berat dalam keluarganya. Keputusan yang bermasalah itu biasanya dimulai karena mencari solusi cepat atas masalahnya, mencari jalan pintas atas masalah yang sedang dihadapi. Kalau kita baca di ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ada kelaparan, ada situasi krisis, ada masalah yang sangat rumit, dan yang dilakukan Abraham adalah, kalau begitu kita harus tinggalkan tempat ini. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia, memimpin dia sedemikian rupa sampai dia tiba di tanah perjanjian. Ketika ada masalah di tanah perjanjian itu, dia lupa akan tuntunan Tuhan, akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin dia dan keluarganya sampai di tanah perjanjian, pasti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan hidupnya pribadi maupun keluarganya. Tetapi situasi krisis yang sedang terjadi waktu itu, dia pengen jalan pintas, jalan cepat. Yang dia lakukan adalah, kalau begitu kita harus tinggalkan tempat ini. Makanya ia kemudian pergi ke Mesir, pergi ke tanah Mesir, di sana mencari pertolongan. Untuk sesaat kelihatannya masalahnya selesai, karena di masa itu Mesir dalam keadaan yang baik-baik saja. Berarti ini kelihatannya selesai, tetapi masalah ternyata ada lagi setelah itu. Jadi hanya masalah sebentar. Kita pinjam pinjol, kita pinjam apa sajalah dengan seseorang, kadang-kadang bisa menyelesaikan masalah sebentar. Tetapi kalau tidak dengan pertimbangan yang masa-masa, tidak pertimbangan yang jauh ke depan, tidak juga coba memahami kemampuan kita untuk membayarnya, maka justru menimbulkan masalah yang baru. Saya ketemu banyak orang yang keluarganya sangat bermasalah. Karena apa? Keputusan-keputusan yang salah yang diambil oleh kepala keluarganya. Saya ketemu banyak orang bermasalah dengan pekerjaannya karena keputusan-keputusan yang hanya pengen jalan pintas ketika alami masalah dalam pekerjaannya. Akibatnya pekerjaannya bukannya tambah baik, tambah bermasalah. Termasuk yang sedang berbisnis. Kadang-kadang bisnisnya justru jadi tambah kacau, bukan karena Tuhan tidak membuka kesempatan, bukan karena Tuhan tidak memberi pertolongan ketika ada masalah. Ketika ada situasi yang begitu sulit, dia merasa tidak berdaya lagi, merasa capek, dia ambil jalan pintas yang ternyata dia tidak bisa konsisten untuk mengambil tanggung jawabnya. Termasuk orang pakai kartu kredit, orang pinjam tadi pinjol, begitu kadang-kadang kan jadi problem semakin sulit karena tidak memperhitungkan kemampuan dia untuk bisa membayarnya. Atau trader tadi tidak memberi perhatian sungguh-sungguh kapan waktu untuk membayarnya. Akibatnya justru semakin terjerat dengan masalah keuangan yang semakin rumit. Abram menjadi contoh, dia berpikir ke Mesir, selesai masalahnya. Keputusan yang menimbulkan masalah biasanya pertimbangannya hanya ingin jalan pintas, ingin solusi cepat tanpa memperhatikan kemampuannya, tanpa memperhatikan konsekuensinya, tidak waspada dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Kemudian yang kedua itu bicara tentang bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Di ayat yang ke-13, kalau kita perhatikan, ketika Abram itu sudah di Mesir, kemudian di ayat 11 ya, pada waktu itu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya,
Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Keputusan yang menimbulkan masalah biasanya keputusan yang dibuat dengan menghalalkan segala macam cara. Melegalkan sebuah kebohongan. Abram tahu kalau dia pergi dengan istrinya ke Mesir. Istrinya ini cantik, ada risiko banyak orang yang jatuh cinta kepada istrinya. Dan bisa saja dia dibunuh supaya mereka bisa merebut istrinya yang cantik ini. Cara untuk melindungi dirinya dan cara untuk mendapat keuntungan dari kecantikan istrinya apa? Nanti kalau ada yang tanya, kamu bilang aja, kamu adikku. Walaupun di satu sisi tidak 100% salah nih, karena masih ada hubungan darah, kalau diurutin tetap adiknya memang. Tetapi motivasinya tetap sebuah kebohongan. Karena berbohong, makanya benar sebenarnya kan akhirnya Firaun menginginkan istrinya. Ada masalah baru dalam pernikahannya, ada masalah baru, tidak selesai masalahnya. Ya puji Tuhan karena kasih karunia ada, tetap melindungi Abram. Karena Abram direncanakan untuk bisa diberkati beranak cucu di tanah perjanjian. Tuhan lindungi karena rencana Tuhan belum selesai. Tetapi bukan itu sebuah pembenaran bahwa berbohong bolehlah. Lakukan hal-hal yang salah sedikit bolehlah untuk menyelesaikan masalah. Ketika orang buat keputusan, yang pertama tadi cari jalan pintas. Tidak peduli caranya gimana, pokoknya solusi cepat. Tanpa memperhatikan kesanggupannya, tanpa memperhatikan risikonya. Yang kedua, lakukan kebohongan nggak apa-apa, lakukan yang jahat nggak apa-apa, demi untuk aku aman. Ketika itu terjadi, masalahnya tidak segera selesai, justru menimbulkan masalah yang baru. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan memang benar bahwa kalau kita ada masalah, Tuhan ingin kita menyelesaikannya. Tuhan tidak ingin kita mengabaikannya atau lari dari masalah. Atau bahkan lagi menyuruh orang lain yang menyelesaikannya. Itu semakin tidak bertanggung jawab. Tuhan ingin kita benar-benar menghadapi masalah kita dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan hati karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Untuk beberapa saat kadang-kadang masalahnya terlalu berat. Untuk beberapa saat kadang-kadang masalahnya tidak ada jalan keluarnya. Kita tidak bisa melihat ada jalan keluar dari masalah kita. Tetapi kadang-kadang itu justru situasi di mana Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang belum pernah kita alami sebelumnya. Di titik kritis di mana kita mungkin sudah tidak ada lagi kesanggupan, di situ Tuhan bisa bertindak dengan cara yang sangat luar biasa untuk menolong kita. Oleh sebab itu, apapun masalahmu, apapun yang sedang terjadi saat ini, jangan jadikan jalan pintas sebagai solusi. Jangan jadikan kebohongan dan hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat, apalagi hal-hal yang sifatnya kriminal dan berdosa di hadapan Tuhan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Sebelum membuat keputusan sulit, gumuli betul di hadapan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, minta Tuhan mengarahkan kita, mengarahkan hati pikiran kita untuk bisa melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, bagaimana Tuhan sedang menolong kita dengan cara-cara yang tidak kelihatan, tetapi Tuhan nyata sedang bekerja supaya keputusan yang kita
buat itu keputusan yang memang selaras dengan cara Tuhan menolong kita. Tidak menimbulkan masalah yang baru, benar-benar menyelesaikan masalah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam segala perkara, dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap masalah Tuhan izinkan terjadi sebagai sebuah cara yang akan membentuk hidup kami, melatih hidup kami, memberi kami kekuatan, memberi kami arah, supaya kami semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mengalami berbagai kesulitan keuangan, yang sedang terjerat dengan hutang, yang sedang mengalami situasi yang kritis karena cara keuangan mereka tidak berdaya lagi. Mari Bapa, Engkau membuka jalan keluar, Engkau menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, sesuatu yang tidak terpikirkan, Engkau bisa bekerja. Sehingga anak-anak-Mu mendapatkan solusi yang terbaik yang dari Tuhan. Godaan-godaan untuk memakai solusi cepat, tetapi justru menjerat lebih jauh. Kiranya mereka bisa menghindarinya. Dan bagi saudara-saudara yang saat ini sudah sangat terjerat, sangat terpuruk dengan masalah keuangan yang begitu kritis, Bapa di surga, belas kasihan-Mu ada pada mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib itu Tuhan. Keteguhan hati, pengharapan, iman kiranya tetap ada pada mereka semuanya. Tuhan berkati setiap saudara-saudara yang sedang membangun usahanya, yang sedang membangun rumah tangganya, yang sedang bergumul dalam segala sesuatu yang terkait dengan keuangannya. Tuhanlah sumber berkat, Tuhan menolong mereka semuanya. Bahkan yang sedang terbaring sakit dan mengalami kebingungan bagaimana membiayai semua biaya pengobatan yang ada, Tuhan juga bekerja. Tuhan menjamah tubuhnya yang sakit, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, dan Tuhan berikan jalan keluar untuk masalah keuangan yang mengikuti masalah kesehatannya. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap pribadi, setiap keluarga, semuanya dalam kelimpahan anugerah berkat Tuhan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Demikian juga gereja-gereja yang saat ini juga sedang dalam pergumulan keuangan karena kebutuhan tertentu, karena program tertentu, atau karena masalah tertentu. Bapa, limpahkan berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu, untuk pekerjaan-Mu, untuk gereja-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh tercukupi, semua kebutuhannya tercukupi. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan oleh umat-Mu. Tuhan berkati kota ini, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Biarlah secara ekonomi hari demi hari juga semakin pulih, semakin baik, dan rakyat Indonesia semuanya boleh bekerja dan mendapatkan berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya apapun situasi dan keadaanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar yang terbaik. Sebelum membuat keputusan, gumuli di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara justru menambah masalah dengan keputusan-keputusan yang saudara buat. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa atas pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar, silahkan menuliskannya di channel Diaspora TV.
Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh